Panen raya Demplot Eco Farming padi di sawah kawasan Amohalo, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara meningkat 2 kali lipat dari panen sebelumnya. Panen perdana ini menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, di mana dalam areal 1 hektar sawah bisa menghasilkan padi hingga 9,6 ton. Terkait ini, dan juga bagaimana situasi saat panen tersebut akan dilaporkan oleh rekan Amelda Devi, reporter Tribun News Ultra yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya baik, terima kasih. Untuk Demplot Eco Farming padi sawah di Kelurahan Amohalo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ini memang baru dilakukan tahun ini, tepatnya sejak 4 bulan yang lalu itu dilakukan pendampingan dari pihak Bank Indonesia Sulawesi Tenggara. Jadi Demplot Eco Farming ini adalah suatu terobosan baru dari pihak BI untuk meningkatkan hasil panen khususnya padi di wilayah Amohalo. Ya, pembinaan yang dilakukan itu berupa pengolahan pupuk secara mandiri yang dibuat dari kotoran sapi, limbah sapi yang difermentasi dalam 1 malam. Jika sebelumnya itu dilakukan fermentasi pupuk itu kurang lebih selama 3 minggu, ya dengan formulasi yang dihasilkan oleh Bapak Nugroho, salah satu dokter yang dimintai oleh pihak BI untuk membantu kelompok tani binaan BI ini menggunakan mikrobak alfalfa atau MA11. Ya, dengan MA11 ini kotoran sapi itu bisa difermentasi hanya 1 malam menjadi pupuk yang akan digunakan ke padi yang ditanam di wilayah Amohalo ini. Ya, tentunya banyak keuntungan yang didapatkan dengan formulasi teknologi MA11 ini, di mana yang pertama masa panen yang dilakukan oleh para kelompok tani ini lebih cepat. Diketahui biasanya masa panen itu 110 hari, namun semenjak menggunakan MA11 ini, pupuk hasil MA11, hasil panen bisa dilakukan lebih cepat, yakni bisa dipanen 90 hari atau 20 hari lebih cepat. Jadi di hari ke-90 itu sudah bisa dipanen. Kemudian untuk kelebihan keduanya masa atau banyaknya padi yang dipanen dalam 1 areal hektar tanah itu 2 kali lipat. Jika sebelumnya para petani hanya bisa menghasilkan 3 hingga 4,5 ton per hektarnya 1 kali panen, dengan MA11 ini para petani bisa menghasilkan hingga 9,6 ton per hektar sawahnya. Ya, tentu terobosan ini sangat didukung oleh pemerintah Kota Kendari, tepatnya di mana pihak pemerintah Kota Kendari berkomitmen membantu pengadaan 100 ekor sapi sebagai wujud perhatian dan juga mendukung kinerja para petani supaya penghasilan dari hasil panen itu bisa terus berkembang. Tentunya dari dukungan ini juga akan membantu terkait perekonomian di Kota Kendari itu sendiri. Ya, 100 ekor sapi ini memang diperuntukkan agar bisa membantu proses pembuatan pupuk secara mandiri dengan cepat, sehingga ada biaya untuk membeli pupuk, maksud saya biaya untuk membeli pupuk itu akan berkurang dan bisa digunakan untuk pembiayaan lainnya atau perawatan padi lainnya. Jadi di sini lebih menekankan konsep 0 rupiah untuk pupuknya sendiri. Ya, selain itu, Dea,
BI memang sudah sering melakukan pembinaan di sektor pertanian, khususnya di sawah, karena selain di Kota Kendari juga telah melakukan pembinaan di daerah Konawe dan Kolaka. Ya, untuk di Konawe sendiri, hasil panen sawahnya di sana bisa mencapai 12 ton. Nah, untuk itu Demplot Eco Farming di kawasan Amohalo Kota Kendari ini juga ditargetkan bisa mencapai 12 ton itu, bahkan lebih dari itu. Ya, sehingga perputaran ekonomi di Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara itu bisa semakin baik melalui sektor pertanian ini. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Amel Adia, dan berikut Tribuners keterangan dari sejumlah pihak terkait, selengkapnya kami tampilkan. Pakar organik dari Dr. Nugroho. Itu yang kami biayain, yang kami siapkan, dan juga kita bersinergi dengan pemerintah daerah setempat untuk memilih lahannya, memilih petaninya, kemudian komitmen. Itu Pak. Jadi memasang aturan pelatih maupun petanian. Karena kan di situ ujung-ujungnya. Tadi untuk yang nonton kita bersyukur sekali ya bahwa kedatangan kita kali ini juga menyaksikan kesuksesan petani kita yang mampu meningkatkan produktivitas. Saya ingat betul kedatangan yang lalu ketika itu panen juga, tapi baru di angka 5 ton per hektar. Tapi ini alhamdulillah sudah meningkat menjadi 9,6 ton, dan itu tentu kenaikan yang sangat signifikan, ditambah lagi dengan metode baru, dengan total organik ya. Kalau kemarin kan itu kita baru organik, nah sekarang total organik, nah, sehingga betul-betul ini bisa menjadi kabar gembira buat para petani kita. Tinggal dibutuh keberlanjutannya, ya mudah-mudahan nanti secara bertahap kita bisa menularkan seluruh petani yang ada di kawasan. Tadi Pak Pemkot akan memberikan 100 ton. Iya, insya Allah tahun depan ya, karena kan itu menjadi salah satu stimulusnya, karena pupuknya itu supaya bisa dihadirkan secara mandiri itu bersumber dari kotoran sapi. Nah, jadi tadi sudah digambarkan 3 ekor sapi untuk 1 hektar lahan. Itu sebaliknya begitu, ada siklusnya, sehingga mudah-mudahan nanti dengan stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini nanti bisa meningkatkan produktivitas petani kita. Itu menjadi 4.000. Nah, teknologi yang biasa itu memerlukan waktu 3 minggu. Kami hanya 1 malam. Nah, oke. Kecepatannya ya. Yang ketiga adalah standar kesehatan tanah. Jadi kesehatan tanah di sini adalah sebelum ditanam atau dipupuk tanah harus sehat. Berapa standarnya? Adalah 100 gram tanah. Harga standar itu apa? Yang pertama adalah standar kualitas limbahnya. Oke. Jadi kita punya standar kualitas limbah harus di angka 2000 mikrosiemens per senti. Nah, standar kedua melangkah lagi, yaitu standar kualitas pupuknya. Jadi dari limbah tadi kita olah hanya karena kita pupuknya ngambil dari kandang sendiri. Kita dalam mengawal petani. Artinya begini, ketika standar pertama tadi belum memenuhi syarat, tidak boleh masuk ke standar 2. Standar 2 belum memenuhi syarat, tidak boleh masuk ke standar 3 dan seterusnya. Jadi artinya kalau mau masuk standar 2, standar 1 harus berhasil dulu. Terlewati dulu. Nah, akhirnya 5 standar tadi terpenuhi dan hasilnya alhamdulillah sesuai standar kami, yaitu kalau ini terpenuhi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.